akhirnya di depan ada awaludin. Nah, kita aja ya. Next. Yang pertama yang kita diskusikan jaringan dalam jaringan komputer khususnya yang berkaitan dengan aplikasi yang melibatkan berbagai kepentingan tentunya terjadi hal yang dapat mengganggu kesadaran koneksi jaringan komputer baik yang berkaitan dengan hardware, pengenalan fisik maupun software. Jadi di dalam suatu komputer kalau misalkan tidak ada jaringan atau tidak ada keamanan jaringan, pastinya komputer tersebut akan terkena virus gitu ya. Adapun gangguan pada sistem dapat terjadi karena faktor ketidaksengajaan yang dilakukan oleh pengelola atau mandor, akan tetapi tidak sedikit pula yang disebabkan oleh pihak ketiga. Gangguan juga dapat berupa kerusakan, penyusutan, kehilangan akses, penyalahgunaan data maupun sistem yang dapat menggunakan melalui aplikasi jaringan komputer. Itu ini berupa pengerusakan pada struktur jaringan yang sudah ada. Misalnya pengerusakan pada sistem dari dua sisi berupa pemalsuan terhadap data resmi dilakukan untuk hal yang berkaitan dengan kemajuan. Tiga, perubahan terhadap tampilan satu website secara ilegal. Empat, berarti pencurian data terhadap identitas seorang. Misalnya pencurian kartu kredit digunakan untuk memanfaatkan saldo yang terdapat pada rekening tersebut untuk keperluan belanja. Lima, serta lebih banyak istilah pada sistem keamanan jaringan yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun pengerusakan sistem. Dalam melakukan persiapan krisis sistem, kami silakan mengaman dalam bentuk berikut atau pengawasan terminal yang distribusikan berbagai pengendali jaringan atau sertifikat akses pada suatu jaringan. Dan selanjutnya harus diberikan pengamanan secara khusus. Dua, menyediakan pengamanan fisik berupa ruangan pengamanan perangkat yang disebut pada poin nomor 1. Ruangan tersebut dapat diberikan dengan gratis dengan membatasi personil yang diperbolehkan masuk. 3, memisahkan sumber daya listrik untuk NOC dari pemakaian yang lain. Perlu juga diberikan jalur kabel power supply dan stabilizer untuk menjaga kestabilan supply listrik yang diperlukan selama pada NOC. 4, merapikan wiring ruangan dan memberikan label serta mengklasifikasikan kabel. 5, memberikan soft security berupa sistem firewall pada perangkat yang diberikan jaringan. Merencanakan maintain dan menyiapkan backup sistem. Nah, seperti yang kemarin di sini seperti yang kalian lihat, kita contoh firewall ya, ilustrasi penerapan firewall. Ini dari internet, itu firewall, ini jaringan publik, ini jaringan publik, ini jaringan private. Nah, si firewall ini bisa menyaring itu atau misalkan mengamalkan si IP private itu ke IP publik. Oke, itu. Next. Firewall tersusun dari aturan-aturan yang diterapkan baik dalam terhadap hardware maupun software. Jadi hardware itu si firewall itu pastinya ada di setiap hardware atau software, karena kalau misalkan tidak ada firewall tidak akan aman atau tidak akan terjaga lama di software maupun hardware. Nah, fungsinya itu untuk melindungi jaringan baik dengan melakukan filtrasi, membatasi ataupun menolak permintaan koneksi dari jaringan luar lainnya seperti internet. Next. Pada firewall terjadi beberapa proses yang memungkinkan melindungi jaringan. Ada 3 macam proses yang terjadi pada firewall. Itu yang pertama adalah memodifikasi header paket, digunakan untuk memodifikasi kualitas layanan bit paket TCP sebelum mengalami proses routing. Dan yang kedua ada translasi alamat jaringan. Transaksi yang terjadi dapat berupa transaksi ke satu one-to-one, yaitu satu alamat IP privat dipetakan ke satu alamat IP publik, atau transaksi banyak ke satu, many to one, yaitu beberapa alamat IP privat dipetakan ke satu alamat
Jadi yang seperti yang saya tadi jelaskan bahwa si firewall ini bisa menyamakan IP private ke IP public ataupun banyak IP private ke satu menyampaikannya ke satu IP public. Dan yang ketiga ada filter paket. Filter paket digunakan untuk menentukan hasil paket apakah dapat diteruskan atau tidak. Jadi si paket itu difilter dulu gitu sama kita begitu bro. Sistem keamanan jaringan firewall. Yang pertama ada jenis-jenis firewall. Satu ada paket filtering gateway, kedua ada application layer gateway, yang ketiga ada circuit level gateway, dan yang keempat ada stateful multiplayer inspection firewall. Paket filtering gateway. Paket filtering gateway dapat diartikan sebagai firewall yang bertugas untuk melakukan filtrasi terhadap paket-paket yang datang dari luar jaringan yang dilindungi. Yang seperti yang itu ya, kalau misalkan firewall itu paket filtering itu si firewall yang menyaring itu, misalkan kalau dari contoh dari IP public ingin nih masuk ke IP private kita, seperti misalkan CBT ya gitu, kita tidak bisa sembarang masuk itu ke CBT kalau tidak memakai IP private atau IP lokal. Yang kedua ada paket filtering gateway. Paket filtering gateway dapat diartikan sebagai firewall yang bertugas melakukan filtrasi terhadap paket yang datang dari luar jaringan. Sama saja sih saya tadi. Untuk next yang ketiga, next ya ada application layer gateway. Model firewall ini juga dapat disebut sebagai proxy firewall. Mekanismenya tidak hanya berdasarkan sumber tujuan dan nanti paket, tapi bisa mencapai isi konten paket tersebut. Jadi proxy firewall itu kayak misalkan kita memblokir suatu situs gitu. Kalau misalkan kita tidak boleh mengakses Chromebook, XNXX kayak gitu. Jadi di blok gitu pakai proxy firewall. Next, bila kita melihat dari sisi layer TCP yang lagi, firewall jenis ini akan melakukan filtrasi pada layer application layer. Next, circuit level gateway. Model firewall ini bekerja pada bagian lapisan tersebut dari model referensi TCP atau IP. Firewall ini akan melakukan pengawasan terhadap awal hubungan TCP yang biasa disebut sebagai TCP handshaking, yaitu proses yang menentukan apakah sesi hubungan tersebut diperbolehkan atau tidak. Bentuknya hampir sama dengan aplikasi layer gateway. Hanya saja pada bagian filter ini terdapat ada lapisan yang berbeda, yaitu terdapat pada layer tersebut. Stateful multiplayer inspection firewall. Model firewall ini merupakan penggabungan dari ketiga firewall sebelumnya. Firewall jenis ini akan bekerja pada lapisan aplikasi, transport, dan internet. Dengan penggabungan ketiga model firewall yaitu paket filtering gateway, application layer gateway, dan circuit layer gateway. Mungkin dapat dikatakan firewall jenis ini merupakan firewall yang memberikan fitur terbanyak dan memberikan tingkat keamanan yang paling tinggi. Nah, untuk sedikit penjelasan tentang firewall. Barangkali ada teman-teman yang mau bertanya tentang firewall di sini, silakan bertanya. Sebelah sini, silakan nggak usah bertanya. Eki mau bertanya apa? Bagaimana sampai skillnya di pasar itu? Enggak, Sok. Saya mau bertanya, apa sih yang dimaksud dengan circuit level gateway? Oke, pertanyaan dari ini, kita dulu ya. Misalkan dari yang bertanya, jadi langsung. Sok. Sirkuit ya. Nah, model firewall. Ya, artinya. So, enggak. Kenalan fungsi circuit Sini aja. Yaitu pertanyaan dari yang dulunya, apa itu kan? Apa kan yang dimaksud dengan sirkuit level gateway? Yaitu model firewall yang bekerja pada bagian lapisan transport
referensi TCP atau IP. Nah, untuk pertanyaan dari Sally, fungsinya untuk apa ya? Nah, firewall ini akan melakukan pengawasan terhadap awal hubungan TCP yang biasa disebut sebagai TCP NCP. Proses di mana menentukan apakah sisi hubungan tersebut dilakukan atau tidak. Jadi misalkan si ada yang masuk di kalau misalkan ada yang pengembali, diperbolehkan atau tidaknya bisa diisi atau gateway. Udah ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, terima kasih. Coba. Sekian dari kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.